Kali ini saya kedatangan motor Tigar Custom. Ini permasalahannya ada pada sistem kelistrikannya ya. Ini yang punya dulu atau bengkel yang sebelumnya itu dalam merakit kelistrikannya itu agak ngawur, tidak bagus. Kenapa saya bilang begitu? Ini motor datang ke bengkel saya dalam keadaan mati. Setelah saya cek, saya coba hidupkan. Ini saya bongkar ya. Sebelum saya mencoba menghidupkan, ini saya bongkar. Ternyata yang pertama itu banyak kabel-kabel yang telanjang. Istilahnya tidak diisolasi ya. Kabel-kabel yang telanjang tidak diisolasi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mesin itu saya coba hidupkan, setelah ada hidup, ternyata ada bagian kabel itu yang kebakar, terus gosong keluar asap. Habis itu saya coba benerkan. Setelah benar saya coba hidupkan, ternyata di bagian lain yang keluar asap sampai kebakar di bagian kabelnya itu sampai 3 kali. Nah, saking jengkelnya saya, ini saya bongkar total ya, biar ketahuan istilahnya mana sih penyebab penyakitnya, penyebab kenapa sih kabelnya bisa sampai kebakar. Itu ternyata bener rakit-rakitannya itu tidak mau rapi, sama lagi satu salah dalam perakitan, atau jalur-jalur kabelnya tuh salah masuk, bukan fungsinya dia itu masuk ke sana. Ini sekalian saya rubah menjadi arusnya menjadi DC ya. Arus DC itu lebih stabil. Nah, bagi yang nggak tahu arus DC, kan arus kelistrikan motor kan ada dua, DC sama AC. Saya sebenarnya ini motor sudah saya bahas di video sebelumnya ya, tentang edukasi yang pingin ngecat motor kan, biar istilahnya edukasi ya, bagi yang pingin ngecat motor itu biar tahu apa saja yang bakalan dibener-benerin sama apa saja yang bakalan dicat. Sebelum melakukan pengecatan kan pasti ada bagian-bagian yang harus dibenerkan dulu sebelum melakukan proses pengecatan. Itu kalian lihat aja video saya tentang motor ini di channel saya biar lebih jelas lagi. Ini saya tidak akan bahas yang itu. Ini saya akan bahas sistem kelistrikannya. Saya lanjut lagi ya. Nah, DC, sistem kelistrikan DC itu kalian tahu kan, motor-motor keluaran sekarang itu pas dikunci kontak on atau kunci kontaknya hidup tanpa menyalakan mesin, itu lampu depannya kan hidup. Lampu depannya itu hidup terang, tidak kedap-kedip ya, tidak kedap-kedip. Isinya hidupnya normal, terang gitu. Nah, setelah kita menghidupkan mesin, itu dia tetap normal, stabil, terangnya stabil, tidak redup ya, redup naik turun. Nah, itu salah satu ciri istilahnya kelistrikan DC. Dan kelistrikan DC itu kenapa strumnya bisa stabil? Karena strumnya itu ngambilnya tuh dari aki, langsung dari aki, karena aki itu kan melahirkan strum yang stabil. Nah, dari aki. Kalau untuk AC, kalian pasti tahu pas ngidupin motor, kunci kontak on ya, ngidupin motor, baru lampu depannya itu hidup ya. Lampu depannya hidup, istilahnya kita menghidupkan motor baru lampu depannya itu mau hidup. Nah, itu salah satu ciri kelistrikan AC. Di saat motor dalam keadaan tidak digas ya, itu dia lamsam, kan lampunya kan redup, naik turun tidak stabil. Nah, waktu kita ngegas motornya biar gasnya agak besaran, itu baru dia lampu depannya itu mau terang.
Nah, di saat kita gas lebih kencang lagi, lampu depannya itu makin terang. Nah, itu yang dinamakan kelistrikan AC karena belum stabil. Karena strumnya itu masih melalui sepul dari gulungan dari mesinnya ya, di mesinnya. Jadi dia lampunya itu ngikutin putaran mesinnya. Jadi putarannya kalau mesinnya itu istilahnya pelan, ya lampunya pelan redup. Tapi kalau kebalikannya, kalau di DC ya, di DC yang saya bilang tadi, kebalikannya tuh biarpun mesinnya tidak dihidupkan maupun dihidupkan dalam keadaan tanpa digas, biarpun digas sekalipun itu lampunya normal, hidupnya normal ya, enggak redup, istilahnya enggak naik turun, naik istilahnya enggak terang, istilahnya enggak nyalanya tuh istilahnya normal ya, enggak redup, istilahnya naik kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup, itu dah istilahnya stabil strum DC. Jadi saya akan ajarkan bagaimana cara merakit sistem kelistrikan nih motor Tiger ya, motor Tiger lama, biar dia itu mau lampunya itu mau stabil, hidupnya itu mau stabil. Ini saya coba hidupkan dulu lampu-lampunya ya, tanpa menghidupkan mesin. Saya pasang di tripod dulu, apa namanya, HP-nya. Jadi bingung saya mau ngejelasinnya, karena ini baru saja selesai ya. Ini sebelum saya rapikan total, ini saya mau tunjukkan dulu hasil kerjanya saya, biar kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau yang pengen belajar, kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang ketinggalan atau salah paham. Nah, ini saya taruh di tripod dulu biar nanti ngambil gambarnya jelas. Nah, ini dia ya. Terus sebentar saya atur ketinggiannya dulu. Ini kalian perhatikan di lampu depannya ya, lampu depan. Pokok bagian depannya kalian perhatikan. Sebelum saya nanti mau nyalakan ini, sebentar ya. Saya atur tripodnya dulu biar pas, biar enak dilihat. Nah, ini kontaknya kalian perhatikan ya. Ini kontaknya. Ini belum saya rapikan, memang sengaja. Nanti abis ini saya akan rapikan. Ini mudah-mudahan kelihatan jelas ya di kamera. Nah, di lampu depan ratingnya pokoknya bagian lampunya kalian perhatikan. Oh iya, saklarnya ini saya custom ya. Saklar dan duluan itu rusak. Jadi ini saya buat. Nanti pembahasan saklarnya nanti gampang. Habis ini. Ini saya coba hidupkan dulu. Satu-satu dulu. Nanti belajarnya satu-satu dulu ya. Ini saya coba hidupkan dulu. Kontaknya ini agak main-mainnya. Ini kontak variasi, kalian bisa lihat nih. Modelnya. Ya, kalian bisa lihat modelnya seperti itu ya. Nah, ini dia. Saya coba masukkan dulu. Nah, saya coba kontak. Sebentar, belum hidup. Lampunya ini main-main. Sebentar ya. Apa kontaknya main-main? Mas, lampunya lagi. Nah, hidup. Ini kan lampu jarak jauh ya, jarak jauhnya mati. Jadi yang hidup itu, nah ini hidup terang ya. Nah, terang di kamera. Ini tanpa saya hidupkan mesin, terang ya. Nah, posisi tengah-tengah itu mati. Ini sebentar, kontaknya saya taruh dulu. Nah, ini jenis tombolnya. Ini jarak jauhnya putus kemarin karena saya kan lagi nyari sistem kelistrikannya, kan saya nyari yang settingan yang pas ya, settingan pas. Jadi kemarin itu settingannya enggak pas. Jadi lampu yang jarak jauhnya nih, jarak jauh apa jarak dekatnya saya belum ngecek ya. Itu putus ketika motor dihidupkan, digas itu dia putus. Karena itu udah salah dalam perakitan ya.
Makanya kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian itu salah dalam perakitan. Dan ini saya coba hidupkan lagi, terang sekali ya, tanpa saya hidupkan mesin. Ini terang sekali. Ini bisa dianggap, sebentar saya hidupkan rating. Oh, rating yang kanan hidup. Kalau sudah kedap-kedip gini ya, yang pasti itu belakang hidup. Yang pasti itu belakang hidup ya, hidup ya. Nah, hidup kelihatannya di pantulan lampu stopannya tuh, kelihatannya di pantulan. Nah, hidup ya. Ini aja terang nyalanya sebelum dinyalakan mesinnya. Terus saya coba nyalakan yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Nah, hidup. Kalau depannya hidup kedap-kedip, sudah pasti belakangnya hidup juga kedap-kedip. Nah, hidup kedap-kedip ya. Ini saya matikan dulu. Salah. Oh ya, sekalian. Nah, ini hidup ya. Nah, begini ya. Kalau kalian salah dalam perakitan ya, pas kalian ngidupin rating, kalau lampu depannya ikut dia kedap-kedip, berarti kalian salah jalur ya, salah jalur dalam perakitan lampunya ya. Terus lagi satu, yang pertama kan salah jalur, yang kedua itu masanya tuh kurang, yang nempel di bodi sama kaki itu kurang. Jadi dia mengakibatkan pas dinyalakan gini, itu lampu depan pas dinyalakan lampu ratingnya kedap-kedip nih, lampu depannya juga kedap-kedip. Itu yang saya bilang tadi, kurang masanya. Saya matikan dulu ya. Terus lagi ini kan lampu depannya kan mati, tapi lampu belakangnya ini hidup. Nah, ini sengaja saya hidupkan ya, saya enggak buatkan saklar karena model lampu balonnya ini lain, seperti ini ya. Maksudnya balon belakang lampunya tuh lain, dia itu seperti ini. Nah, jadi dia nggak ada jarak jauh, jarak dekat. Ini dia cuma yang hidup itu cuma satu. Nanti saya akan jelaskan. Ini saya mau jelaskan yang mana dulu, saya bingung. Ini nanti, ini di bagian di stopan belakangnya lampunya model begini, cop-copannya juga model begini ya. Ini saya matikan dulu, lupa ya, saya matikan dulu. Nanti ya, setelah saya isolasi semua nih biar rapi, baru nanti saya hidupkan motornya. Karena ini belum, ini sebenarnya kalau mau dihidupkan bisa, sudah bisa. Ini mau dihidupkan. Ini saya coba, saya kontak dulu ya. Saya kontak. Nah, sudah hidup. Dan starternya itu juga berfungsi ya. Hidup. Lampu belakangnya hidup. Dan ini sekalian sudah hidup begini ya, saya sekalian coba lampu depannya juga, apakah balonnya akan putus atau tidak. Terang ya, terang sekali, bisa kalian perhatikan, terang sekali. Dan untuk lampu sennya hidup. Untuk lampu kirinya hidup juga. Ini saya matikan dulu, ya. Nah, sekarang saya mau jelasin dari mana, saya bingung. Sebentar. Dari sepul aja. Dari sepul aja dulu. Dari sepul ini kabel yang keluar itu ada. Ini dari sepul pengepen di mesin ya, di dalam mesin nih. Kabel yang keluar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi yang kuning 2 ini adalah pengisiannya. Pengisian
sepulnya, sepul dari bawahnya pengisiannya itu dia menuju ke ini. Kalian perhatikan kiproknya. Nah, kiproknya. Nah, ini ngitungnya dari sininya dari sini ngitungnya nih. Dari apa namanya? Dari sini, dari kuncian kiproknya sama kuncian cop-copannya, cara ngitungnya ya. Nah, begini depan. Nah, gini modelnya. Nah, gini ya. Nah, cara ngitungnya ini kalian ada kunciannya, kuncian untuk ke kiproknya ya. Ini itu cara ngitungnya dari begini lah modelnya cara ngitungnya. Yang kuning dari sepul tadi, yang dari bawah sepul itu masuk ke kiprok. Nah, ini kabel kuningnya ke kiprok. Ini kanan kiri di bagian bawah ya, kanan kiri. Ini kalian bolak-balik sama, enggak masalah. Kalian bolak-balik sama, enggak masalah, enggak apa-apa. Kiproknya ini sudah saya ganti dengan yang bagusannya, punyanya Federal, merek Federal. Aslinya itu dia itu sudah rusak, sama lagi satu barangnya tuh terlalu KW. Kalian bisa lihat di video saya yang saya bilang tadi, di video sebelumnya itu saya sudah bahas ini tentang motor ini ya. Kalian bisa perhatikan lagi, karena kalau saya bahas di sini, nah di sini saya bahas juga, nanti durasinya takutnya panjang ya, takutnya nanti durasinya over. Dan yang hijau ini, nah yang dua ini masih asli, kabel asli warnanya dia ya, kuning sama yang ini. Dan yang hijau ini adalah masa. Kalian perhatikan ada pesan masuk masa. Dan masa ini kalian larinya itu sebentar ya. Ini saya bongkar dulu biar, sebenarnya sudah saya isolasi rapikan. Seperti ini lah, saya sudah ikat rapikan. Cuma kalau saya ngejelasin kan ada beberapa bagian yang saya lepas biar lebih mudah memperjelaskan menjelaskan, maksudnya menjelaskan. Nah, ini saya bongkar biar ini saya dekatkan lagi biar tambah jelas. Ada yang ganjel tripodnya. Nah, saya lupa lagi satu, motor yang ini dari kemarin itu belum hidup ya. Dari kemarin itu tidak sempat dihidupkan. Ini baru sekarang ini dihidupkan. Kalian lihat sendiri kan, pas dihidupkan normal dia mau langsung hidup kan. Mau langsung hidup. Yang hijau ini ya, yang hijau ini adalah masa. Dan masa ini sebentar, ini saya bongkar lagi. Kalau kalian ngerakit kabel itu ya pakai isolasi yang harus bagusan, sama lagi satu jangan irit isolasi. Orang isolasi itu anggaplah murah, nggak terlalu mahal. Biasanya kalau yang lain-lain tuh pakai isolasi itu bukan isolasi kabel, isolasi yang biasa, bukan khusus kabel ya. Kalau khusus kabel tuh bagus dia, lengketnya bagus, daya rekatnya bagus, sama kualitas plesternya itu bahannya tuh juga bagus. Nah, ini kan udah jelas ya. Hijau ini kan masa. Ini ya, masa ini. Nah, ini jadi satu sama masa-masa yang lain. Kalian perhatikan ini masa-masa yang lain. Ini gede di sini nih, kumpul jadi satu, masanya di sini kumpul jadi satu. Nanti bakalan jelas kelihatan nanti. Nah, saya dan masa. Nah, ini kan masa. Ini memang sengaja saya kasih hitam. Kalau di motor yang mahal kan warna masanya kan hitam ya. Yang saya bilang tadi, saya pakai kabel sisa, tapi kabel sisa yang kualitasnya bagus, sama lagi satu masih bagus, bukan rusak ya, bukan jelek. Nah, kalau yang aslinya Honda itu warna kabel masanya tuh hijau ini. Kalau yang Maha tuh
hitam. Nah, masanya ini kan ini lagi satu, ini masa ya, masa. Kalian perhatikan baik-baik, ini masa kan ngumpul jadi satu masanya. Saya bahas masanya dulu ya. Ini masanya ini. Nah, ini kan hijau nih. Hijau. Nah, ini hijau. Ini saya lepas lagi biar gampang ya, biar kelihatan jelas. Biar enak ngejelasinnya juga. Ini. Kalian perhatikan aja, nanti bakalan tahu nanti. Jangan sampai salah paham nanti ya. Nah, masa ini masa di ke CDI ya, ke CDI. Ini hijaunya masih hijau aslinya dia. Dan semua ini semua ini masih kabel aslinya dia ya. Ini kabel aslinya dia. Ini kabel, nah ini kabel masih kabel aslinya dia. Hasilnya Honda ya. Ini hijau cara ngitungnya. Nah, ini bisa kalian lihat cara ngitungnya itu sebentar. Ini kan hijau di sebelah sini ya. Ini kan, nah, kalian perhatikan baik-baik cara ngitungnya itu dari atas ini ya. Ini sama dari kancingan cop-copannya, Jadi posisi ini kan CDI-nya ya. Nah, posisi masanya di CDI di bagian sini ya. Masuknya di bagian sini. Kalau ini kosong nih, enggak ada. Kosong. Terus saya mau bahas yang mana lagi? Yang biru strip kuning ini, kalian jangan perhatikan warna kabelnya ini ya. Warna kabelnya ini memang beda-beda, tapi jalurnya kalian perhatikan yang tadi ini. Nah, di sini ya warna ini kalian perhatikan, model CDI-nya kalian perhatikan baik-baik. Ini biru strip kuning ini itu dia larinya ini memang biru di sini. Biru strip kuning tuh larinya ke koil ya, ke koil. Ini dia ke koil. Kalau kabel koil kan ada dua, satunya masa. Jadi yang biru strip kuning itu dia masuknya ke ini dia. Bukan ke masanya ya, ke koilnya. Ini koil. Nah, ini dia. Kan kelihatan masuk ke koilnya. Kalau satunya itu kan masa. Nah, ini ke koilnya. Koil ini nanti menuju ke busi. Ya. Terus kalian sudah paham ya? Ini saya coba warna, apakah ini sama warnanya? Oh, ini warnanya yang ke koil ini hitam strip kuning. Enggak kelihatan. Sebentar. Oh ya, ini dia. Hitam strip kuning yang menuju ke koilnya, keluaran yang masuk ke koil nih maksudnya. Nah, ini dia ya. Terus yang satunya ini masa. Ini masa koil. Masa koil itu dia sebentar. Nyangkut tripodnya. Nah, masanya ini ya, masa koil ini menuju ke sebentar. Masa koil. Oh iya, masa koil itu larinya ke sini. Ini dah dia. Jadi satu di sini ya, masa koil. Terus lagi satu saya lupa ya. Ini kan masa koil. Jadi satu di sini juga. Pokoknya masanya ini jadi satu di sini. Terus ini keluar. Ini kan ada nih. Masanya ini saya tambahkan ke ini. Ke masa aki, ke min aki ini. Yang enggak tahu masa aki itu min aki ya, yang warna hitam, bukan warna merah, bukan warna plus, bukan tanda plus ya. Sudah jelas. Terus masih di CDI, saya bahas di CDI. Nah, ini
yang hitam. Nah, ini kan warnanya kuil ya, warnanya kuil. Ini warnanya hitam strip kuning. Hitam strip kuning ini menuju ke, oh ya salah, ini salah, saya ralat ya, ini saya lupa, ini kebalik. Ini, yang ini biru. Tadi kan ini warna kabelnya kan sama seperti koil. Nah ini dia, ini yang ke koil, maaf ya, maaf nih saya, ini saking ribetnya ngeliat kabelnya yang belum dirapikan ya. Nah ini hitam strip kuning ini sama ngitungnya ya, kalian lihat posisinya, posisi CD-nya hitam strip kuning ini. Dan ini dia, saya lupa kebalik. Nah ini dia, nah hitam strip kuning ya, warna kabelnya masih sama. Kalau yang ini jalurnya kan beda nih karena disambung. Dan yang biru strip apa tadi, biru strip kuning ini adalah pulser, larinya ke spool bagian bawah pulser sini ya. Yang mana tadi dia warna kabelnya, kalau enggak salah itu sebentar ya, biar enggak salah paham lagi, biar lebih jelas lagi, saya coba urutkan dulu. Dan sabar. Ini kabelnya agak oh iya, ini dia. Ini dia. Ini warnanya masih sama ya. Kuning. Biru strip kuning. Sebentar. Ini dia. Biru strip kuning ini dia. Nih ya. Ini dia larinya ke pulser, tapi ini warna kabelnya di pulser ini biru strip putih. Yang lari ke bawah pulsernya biru strip putih. Yang ini sudah jelas, sudah jelas ke pulser. Biru strip kuning itu ke pulser, dan warna kabelnya pulser itu yang dari bawah mesin itu ini dia, biru strip putih. Sebentar. Terus ini kan sudah kuningnya sudah dibahas tadi ya, kuning sudah dibahas, terus sama biru strip putih ini sudah dibahas juga. Terus sisanya ini, yang satu ini warnanya hijau strip kuning. Hijau strip kuning ini adalah, sebentar, nah hijau mana tadi dia, hijau strip merah nih ya. Hijau strip merah ini itu adalah indikator netral, persneling netral ya, persneling netral. Jadi ini tidak saya sambung karena dia itu tidak ada speedometernya ya, karena yang dipakai cuma lampu bulat saja, tidak ada speedometernya. Sama lagi satu, sok depannya ini punyanya Bison yang dipakai, bukan aslinya Tiger juga ya. Jadi tidak bisa dipasang speedometer aslinya dia.
Mungkin kedepannya mau diganti, terserah orangnya, mau diganti speedometer custom yang digital, yang bulat, yang kecil-kecil itu terserah, nanti nggak tahu. Sudah jadi ini indikator lampu netralnya ya, lampu netral persneleng. Dan ini sudah dibahas tadi, ini sudah dibahas, sudah dibahas. Dan untuk hijau sepulnya ini, hijau sepulnya ini ya, hijau sepulnya ini sama larinya ke ini. Sebentar, sabar. Hijaunya ini sama larinya ke sini juga, ke sini jadi satu sih, ini jadi satu di sini, ke masa ya, jadi satu ke masa. Itu masa juga, hijaunya sepul ini masa, hijau sepul dari mesin ini masa, jadi satu ke masa sini ya, ke masa ini, makanya gede di sini, jadi ke masa. Sama lagi satu, nah ini dia hitam strip merah, yang terakhir dari sepul ini ya, itu larinya ke, sebentar saya cari jalurnya dulu, kalian ini ya, hitam strip merah ini dari sepul itu larinya, sebentar ya, biar tidak salah paham lagi, biar tidak ada terjadi kesalahan seperti tadi. Nah ini dia larinya itu ke CDI, mana tadi posisinya. Nah ini dia ke CDI ya, hitam strip merah. Ini masih aslinya juga, sama seperti di sepul tadi, masih aslinya juga, cuma ini sambungnya di sini beda ya, merah. Ini cara saya ngerakit kabel, istilahnya kabel ngirit bahannya. Kalau di sini masih warnanya sama, terus sambungannya ini kan beda warnanya, tapi di bagian ujungnya nih tetap sama, di ujung-ujungnya nih tetap sama. Nah itu cara saya ngerakit, ngirit biaya sama ngirit bahan, istilahnya kabel, begitulah caranya. Tapi utamakan yang kabel yang kalian pakai itu harus masih dalam kondisi bagus, atau kabel kualitas bagus ya, kabel super. Ini saya sudah bahas apa belumnya, saya lupa. Ini hitam strip putih ini larinya ke mana nih, saya cari dulu jalurnya. Oh iya, belum dibahas ya. Ini larinya, ini kalian perhatikan, ini saya lepas dulu biar gampang. Nanti dirapikan ulang. Mana tadi? Nah, ini dia. Hitam strip putih. Hitam strip putih ini larinya ke saya lepas lagi di bagian isolasinya. Sabar ya, sabar. Hitam strip putih, lanjut lagi, larinya kemana? Hitam strip putih, ini dia jalurnya. Kalian jangan yang saya bilang, jangan hafalin warna kabelnya. Nah ini dia itu lari ke warna kunci kontak warna hitam strip putih tadi ya, hitam strip putih larinya ke kontak hitam strip putih CDI itu nih, masuk ke kontak yang warnanya itu
itu hitam. Dan untuk kabel yang ini kan warna hitam putih ya. Nah, ini kan warna hitam putih. Sebentar. Warna hitam putih ini larinya ke, saya coba cari jalurnya dulu. Kena senggol. Nah, warna hitam strip putih ini larinya ke, saya jadikan ke ini, dari depan ini ke belakang, sama kumpul jadi satu ke masa ya, ke masa. Sebenarnya kan kalau yang benar itu ya, ini kan dari kontak ya, ini hitam strip putih itu kan larinya ke CDI ya, ke CDI. Sebenarnya larinya kan ke CDI, ke hitam, tokeknya bunyi ikut ngomong dia, hitam strip putih ke CDI ya, ke CDI. Tapi yang ini kan larinya ke nih ya, ini larinya ke kunci kontak yang warna hitam. Itu enggak masalah, kalian bolak-balik enggak masalah. Ini kan pemutus arus untuk mesinnya, untuk ngidupin mesinnya ya. Anggaplah plus sama minnya, plus sama minnya, pemutus. Ini kalian bolak-balik enggak masalah. Nah, misalkan yang hitam strip putih misalnya kan di sini, hitam strip putih dari CDI-nya misalnya kan di sini. Itu misalnya kalau mesinnya tidak mau hidup atau tidak mau keluar api di businya atau di koilnya. Nah, ini kalian bolak-balik saja enggak masalah. Kalian bolak-balik enggak masalah ya. Misalnya yang saya bilang tadi, yang hitam strip putih kalian taruh sini. Misalnya kalau ada strum, terus kunci kontaknya itu posisi mainnya itu normal. Nah, posisi mainnya normal enggak masalah. Misalnya di sini, ini kan posisi mati ya. Pas posisi gini dia itu hidup. Nah, dia mau hidup, itu enggak masalah. Kebalik enggak masalah. Seperti saya ini kan kebalik, enggak masalah. Itu kalian bolak-balik saja. Kalau kalian misalnya kalau enggak mau, kalian balik saja. Kalau strumnya enggak keluar ya, kalian bolak-balik saja untuk nyari biar strumnya keluar tuh, istilahnya enggak apa-apa, enggak masalah, enggak apa-apa. Nah, seperti ini tadi, seperti spool kuning-kuning, spool warna kabel yang kuning-kuning kan, yang menuju ke sini, ke kiprok ini kalian bolak-balik juga enggak masalah kan, enggak jadi masalah istilahnya. Sama kayak yang di kunci kontak ini, yang warnanya hitam strip putih sama warna hitam ya, yang hitam strip putih yang lari ke CD ini. Nah, ini dia kalian bolak-balik enggak masalah juga ya. Terus nah, ini saya lanjut lagi ke kiprok dulu ya, cara ngitungnya. Nah, ini dia yang merah ini kan merah kiprok ya, merah kiprok ini menuju ke merah kiprok ini. Kalian perhatikan ya posisinya, cara ngitungnya ini tetap dari sini, dari kuncian kiproknya, kuncian tonjolan kancingan kiproknya. Yang merah ini nih ya, merah ini. Nah, merah ini saya atur dulu posisi kameranya. Nah, kelihatan jelas. Merah ini dia itu bercabang ya, bercabang. Ini bercabang. Ini di sini ya, bercabang. Ini satunya ini masuk ke sekring. Ini masuk ke sekring. Terus dari sekring ini kan keluar
keluar, dia itu masuk ke nih. Ini namanya switch starter, masuk ke switch starter. Switch starter ini kan ada dua kabelnya juga. Kabelnya kan ada dua. Dan yang dari switch starter ini kan larinya ke ini, ke aki warna merah atau plus atau tanda tambah ini ya, tanda tambah. Sudah jelas. Dan dari kan, nah ini kalian perhatikan. Terus nih kalian, nah ini, nah yang dari Kipro ini, nah kan bercabang, satunya kan lari ke sekring menuju ke apa namanya, ke switch starter. Dan satunya ini lari ke, nah ini dia, lari ke, sebentar ya, saya cari jalurnya biar nanti tidak salah paham. Dia ini masuk ke, nah dia ini, tripodnya atur lagi. Nah dia ini larinya ke atau masuk ke kunci kontak yang warna merah ya, yang warna merah. Sudah jelas ya, masuk ke kunci kontak yang warna merah. Terus nah ini kan setrum masuk ya, ini setrum masuk dari aki. Nah ini kuncinya strum DC ya, strum DC ini. Dan ini strum masuk dari aki. Nah saya ulangin lagi, ini kuncinya jadi dia bisa merubah jadi arus DC. Yang merah dari Kipro ini kan lari ke nih, nah kan ada cabang 2 dari Kipro ini ya, dari cabang 2. Satunya kan ke, kalian kan udah tahu, satunya kan ke mana tadi, ke sekring dulu, dari sekring ya. Terus kan cabang nih, nah ini kan dari sekring menuju ke aki. Ini melalui switch starter dulu menuju ke aki. Nah ini dari aki ini nyalur lagi strumnya nih. Nah ini nyalur strumnya ini ke keluar ya. Tripodnya ini kurang ajar. Nah kan dari aki ini masuk ke menuju ke kontak, yang warna merah. Ketika kunci kontak on atau di posisi kunci kontak hidup, setrumnya ini keluar nih, yang coklat nih keluar, kunci kontak ini yang coklat nih keluar ya. Nah ini keluarnya dari sini, strum yang dari aki itu ya, dari aki itu keluar dari sini. Terus dia itu menuju ke belakang ini ya, ini coklat, ini warna coklat. Nah saya ulangi lagi, ini posisi setrum masuk, posisi kunci kontak off, setrum masuk. Ketika kunci kontak on atau hidup, setrumnya keluar, ini lari ke belakang ya, lari ke belakang itu menuju kemana? Nah ke belakang itu menuju kemana? Ke mana dia? Saya coba cari dulu. Nah ini dia. Nah ini strum apa namanya, strum yang keluar atau strum yang akan menyalakan semua sistem kelistrikan itu dari rating, lampu depan, bel, starter, terus
pokok intinya kelistrikannya itu strumnya itu yang keluar nih. Nah, yang keluarnya ini namanya plaster rating ya. Ini. Nah, dari belakang tadi dia itu di sini dah ngumpul, dari belakang itu dia sini menujunya. Dan dari sini bercabang, banyak nih cabangnya. Ini ya, dia bercabang itu nanti larinya ke depan. Nih, ke depan ya. Tokeknya lagi ngikut ngomong dia. Bukan ikut ngomong, ganggu dia. Ini ya, ngumpulnya di satu. Ini lari ke lampu depan, lampu rating, bel, starter, terus ke lampu belakang. Jadi saya coba jelaskan jalurnya rating dulu ya, jalurnya rating. Nah, ini plaster rating, ini udah jalurnya rating. Ini kan jadi satu strumnya, jadi satu di sini strumnya. Ini kalau kunci kontak tidak dihidupkan atau dalam keadaan mati, ini tidak akan hidup. Kecuali kunci kontak on, baru strumnya dari sini keluar semuanya, dari sini keluar semua. Ini kan kabel plaster ya, kabel plaster itu dia masuk ke plaster, terus keluar menuju ke nih, ke saklar depannya atau kepala depan atau kepala depan. Ini ada larinya ke saklar, ini larinya ke saklar ya, larinya ke saklar. Ini dia lari ke sini. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Ini kalian perhatikan dulu jalurnya dulu, nanti bakalan kalian ngerti. Nah, kan sudah ini jalurnya rating ya, jalurnya rating. Terus ini yang kuning ini adalah menuju ke lampu depan. Kuning ini lampu depan. Saya tunjukkan jalurnya ke lampu depan atau saklar lampu depan. Nah, ini jadi satu. Ini kuning, warna kuning. Saya sengaja kasih warna kuning karena untuk lampu depan sama lampu belakang. Nah, ini lampu yang satunya nih dari belakang ini ya, dari belakang ini ke lampu depan. Terus dari sini bercabang lagi warna kuning juga. Warna kuning nanti itu larinya ke sini, ke lampu belakang. Jadi dia jadi satu ya. Strumnya lampu depan sama lampu belakang sama lampu depan tuh jadi satu. Tapi ketika lampu depan itu mati, yang belakang itu tetap hidup. Kenapa bisa tetap hidup? Karena dia itu sengaja saya buat biar tetap hidup. Dan lagi satu, dia itu balonnya bukan khusus, balonnya itu beda ya, bukan pada umumnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Balonnya itu tipenya seperti ini ya. Jadi kalau mau dihidupkan normal, misalnya lampu depannya itu mati dan lampu stopannya mau mati, ya harus diganti satu set. Lampu belakangnya harus diganti satu set. Yang model standar pabrik itu, standar pabrik kan, sebentar ya, saya coba ambil contoh. Ambil contohnya dulu. Standar pabrik itu nah, ini standar pabrik ya, balonnya seperti ini. Nah, ini baru ada dua jalurnya, jalur untuk menghidupkan balonnya kan ada dua. Kalian bisa lihat jarak jauh, jarak dekat ya. Kalau pingin dia itu dijadikan satu sama lampu depan itu biar bisa mati, terus kalau dinyalakan dia ikut nyala, balon yang digunakan harus balon ini ya, balon ini.
Tapi kalau kita menggunakan balon ini, tentu saja tempatnya itu beda, tidak sama seperti ini ya. Ini kan yang variasi, harus kalian ganti juga, kalian jangan ganti juga. Jadi cara ngakalinnya biar hemat budget, ya itu tetap nyala, biarpun sekalipun lampu depannya mati, lampu belakangnya tetap hidup. Kalian tahu Scoopy yang generasi yang ketiga yang starter halus, yang pertama kan yang isi rating di luar sama seperti ini, masih karbu. Terus yang kedua kan starter kasar, sudah injeksi tapi dia starter kasar. Nah ini yang seri ketiga, ini saya bahas yang starter halus saja. Kalau starter kasar itu sama starter halus itu sama, kelistrikan lampu belakangnya itu sama ya. Kan kalau yang generasi Scoopy generasi ketiga kan ada tombol saklar bagian depannya kan bisa dimatikan, lampu depannya kan bisa dimatikan ya, bisa dihidupkan dengan cara saklarnya, tombol saklarnya itu diganti. Tapi lampu depannya itu mati, tapi tetap lampu belakangnya tetap hidup, tidak mati. Nah ini sama, kelistrikannya tuh hampir sama seperti ini ya, seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan lampu depannya seperti apa, yang saya bahas tadi seperti apa, tombolnya seperti apa, modelnya nanti ya. Ini saya bahas satu-satu dulu, ini sampai mana saya lupa lagi. Pokoknya nanti untuk lampu depannya nanti pokoknya kalian perhatikan dulu jalurnya sini ya. Ini yang strumnya jadi satu nih. Nah untuk lampu depannya kan sudah, lampu depannya terus di bagian starter. Nah ini starter ini masih warna kabel aslinya, Nah ini warnanya ini sama, ngumpul jadi satu di sini ya. Strumnya nih yang keluar masih di sini jadi satu. Ini starter ya, warnanya apa namanya, hijau strip merah. Ini ada kabel 2, enggak kelihatan. Nah ini ada kabel 2 nih ya. Nah satunya ini kan dari setrum arus yang keluar dari strum DC ya, strum DC keluaran arus dari aki. Nah ini menuju ke ini kan ada kabel 2. Ini saya bahas yang ini dulu. Nah ini satunya ini menuju ke ini, kalian perhatikan baik-baik ya. Ini ke switch starter. Ini kan memang ada 2 kabelnya, kabel 2. Ini satunya menuju ke switch starter ya, satunya menuju ke switch starter. Dan yang warna, nah ini ada 2 nih. Nah yang warna kuning strip apa namanya, strip merah ini. Nah ini dia strip merah ini memang nih warnanya beda ya. Ini larinya ke, kalian perhatikan nih, satunya kan lari strum yang masuk ke switchnya ya, yang hijau strip merah ini masuk ke switch starter dulu ya. Terus dia itu satunya keluaran kuning strip merah ini. Nah ini larinya ke depan, sama masuknya ke dalam lampu depannya, tapi dia itu menuju ke sini, tombol starter. Ini saya coba perlihatkan tombol starternya, warnanya itu tadi apa. Nah ini kalau nggak salah itu sebentar. Nah ini dia, ini kuning strip merah ini. Nah ini
ini masa, ini memang masa ya, masuknya ke masa ya. Sebentar, saya lupa warna kabel tombol ininya, tombol saklarnya. Saya coba cari jalurnya dulu ya, sebentar, saya coba. Ini lagi. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kabel dari tombol ini, kalian nah, tombol starter ini kalian buka aja. Ini ada dua tombolnya tuh, ada dua. Ini warna kabelnya tuh yang keluar tuh warnanya itu hitam sama, nah ini dia kuning strip merah. Nah, keluaran dari tombol yang di atas tadi tuh, yang satu itu yang warna kuning strip merah itu saya jadikan satu di masa. Ini masa ya, masa. Satunya lari ke masa. Dan warna kabel yang di bawah tadi, nah ini yang warna merah, strip merah apa, kuning strip merah ini yang yang lagi satu ini kan menuju ke atas itu dia masuk ke warna tombol yang hitam. Nah, ini kalau kalian mau, misal ini sama seperti tadi, misalkan kalau enggak mau hidup kalian bolak-balik saja, enggak masalah. Kalau dia enggak mau hidup kalian bolak-balik saja, tapi ada catatannya. Ini kalian bolak-balik enggak masalah, tapi ada catatannya. Kalian bongkar saja tombolnya. Kalian perhatikan dulu tombolnya ini tidak bermasalah. Satu tidak bermasalah. Kalau kalian mau menghidupkan starter tuh yang perhatikan tuh, yang pertama yang paling gampang kalian perhatikan tombolnya itu jangan sampai bermasalah ya. Dan yang kedua itu dinamonya harus dalam kondisi normal. Dan lagi satu switch starternya harus dalam kondisi normal. Dan lagi satu itu akinya harus dalam kondisi normal ya. Nah, ini ada kabel yang dari dinamo kan ada dua. Kalau satunya kan masa, ini masa lari ke mana, ke aki masa yang warna min, nih ke aki masa. Dan satunya ini setrumnya ya, ini strumnya starter. Ini larinya ke sini nih, ke sini ya, satu lari ke sini terus menuju ke aki ya. Sudah jelas untuk tombol starternya. Dan untuk untuk bel, ini bel itu sama. Strumnya tuh dari sini juga, belnya strumnya dari sini juga, karena ini strumnya semua ini kumpul jadi satu di sini ya. Kalau bel itu, nah ini bel ini sama seperti starter jalurnya. Ini strum satu, nah strum ini ya, kabel strum bel nih ya. Ini kabel strum bel itu dia. Nah, ini satunya ini masuk ke bel ya. Sebentar, enggak kelihatan, enggak fokus ya. Nah, saya coba ambil bel dulu. Nah, ini dia, saya dapat bel. Nah, ini dia. Nah, ini satunya masuk ke sini ya, satunya masuk ke sini. Strum dari ini, strum yang dari ngumpul jadi satu nih ya, kalian perhatikan aja yang sudah saya bahas. Ini kumpul jadi satu sini ya strumnya nih. Pas kunci kontak on, baru strumnya ngumpul di sini semua. Habis itu dia nyalur ke lampu depan, lampu rating, bel, ke starter, ke lampu belakang. Ini dah dia ya, Ini yang ini lari, ini yang bel ya, jalur bel, satunya itu masuk ke, nah satu masuk ke sini.
Ini satu masuk ke sini, terus satunya ini lari ke tombol bel. Ini tombol bel kan ada dua ya, sama seperti tombol starter ada dua juga ya. Satu kan masuk sini, terus satunya ini lari ke bel, lari ke tombol bel ya. Ke tombol bel kan ada dua jalur kabelnya, satunya masuk ke tombol bel dan satunya jalurnya tuh lari ke masa, sama seperti jalurnya, kurang lebih sama seperti jalurnya starter. Saya ulangi lagi ya. Ini setrum dari belakang, masuknya satu ke sini ya, satu ke sini, terus dari bel ini lari ke tombol satunya. Kan ada dua tombol yang keluaran dari bel, satunya itu masuk di sini dan satunya itu ke masa. Sudah jelas. Ini belnya belum saya sambung karena tombolnya rusak, sama lagi satu belnya juga rusak. Jadi ini ngirit bahan atau ngirit biaya. Kan nanti saya lanjutkan lagi. Ini saya mau rapikan dulu. Nanti ini kan belum saya bahas jalur lampunya itu nanti masuk kemana, ke saklar mana, terus jalur ratingnya juga kan ke saklar mana, kan belum saya jelaskan ya. Nanti sebentar, saya mau rapikan dulu. Sabar.